Hai, nama aku Anissa, umur aku 24 tahun. Hai semuanya, nama aku Jenny Black Forest. Oke, nama gue Rizky Palevi, dan gue baru aja lulus kuliah di Binus University, jurusan arsitektur. Hai, perkenalkan, nama gue Rudi Cahyadi, umur gue 24 tahun. Hobi aku... Lo tau nggak makanan olahan itu apa? Makanan olahan adalah... Makanan olahan, makanan yang diolah. Makanan olahan itu makanan yang Diolah. Makanan yang diolah. Makanan olah. Kayak sayuran ya? Sayuran diolah nggak sih? Makanan yang diolah dan di packing. Makanan yang nggak dipetik langsung dari tumbuh-tumbuhan. Ya bener gak sih? Nggak tahu. Makanan olahan adalah semua makanan yang diolah, dibuat, ada tahap-tahapnya. Praproduksi, produksi, pasca produksi. Bentar deh, program acara apa makanan sih? Anak muda ini lucu ya. Makanan olahan tahu sih, ada di dalam kemasan gitu, entah itu kaleng, plastik, pokoknya kayak di dalam kemasan yang udah siap makan aja. Makanan olahan tuh kayak frozen food, kayak yang di kaleng. Kayak yang kayak gini juga makanan olahan. Wah, keren. Nanti saya jelaskan ya. Oh, Frozen food, kata film kali Frozen. Frozen food apaan? Frozen. Dibekuin kali. Makanan olahan jenis apa yang biasa lo makan? Makanan olahan. Kayak Bakso, Bakso. Kornet. nugget. Nugget gue demen banget, tapi kalau makan nugget gue pasti dikasih nasi gitu sama mama. Padahal gue pengennya makan nugget nggak pakai nasi, tapi malah dijadiin lauk, kan sedih ya. Frozen food yang seafood gitu kan banyak juga tuh. Nah yang kayak gitu sih. otak-otak, sosis, terus tuh... Ika jangan ketawa tuh. Kornet, udah pasti. Terus sosis. Kebab. Mie. Anak kos akhir bulan mie aja udah sikat. Gimana pandangan lo soal banyaknya jenis makanan olahan saat ini? Yang aku tahu ya, kayak misalkan... apa coba? Mbak I bingung. Nggak apa-apa, jadi lebih gampang. Bagus sih, maksudnya asalkan dia emang sehat ya kandungannya. kalau sekarang kan kayak semua makanan tuh udah ada instannya gitu, jadi enak aja tinggal ngolah. Lebih praktis sih dan lebih simpel gitu, jadi nggak usah ribet untuk diolah lagi, jadi lebih instan aja sih menurut aku. Frozen food atau yang gampang diolah ini banyak banget berbagai macam ya, kayak dari kandungan gizinya juga gitu, dan emang menurut aku lebih praktis sih. Ini capcay kesukaan gue. Pokoknya gue kalau lagi diet nih, makannya udah capcay aja tiap hari, capcay sama tahu. Wow, very interesting ya tampilannya. Karena kayak gue nggak asing, tapi kok ada hal yang baru. Nih misalkan ya. Nih, kita coba ya nih. Yang ada, captiknya tuh. Sebelum beli makanan itu, yang pertama pasti halal. Karena kalau kemanapun gue traveling atau apa, pasti yang gue cari halal dulu. Baru yang kedua itu, pasti BPOM, udah pasti. Yang di Badan POM. enak nih. Cikua mushroom dari CDA. Ini menarik banget sih dari bentuknya. Aku suka, jadi menggugah selera gitu loh, kayak inget something gitu. Something apa tuh? Something about you. Nggak tahu deh, pokoknya ada deh. Aku makan ya, nggak jadi dimakan. Udah enak, terdaftar. Halalnya juga, sehatnya juga. Nutrisi deh. Jadi enaknya nih gak gampang bikin gue lupain gitu. Gak terlupakan gitu sih. Kayak mantan aja nih. Susah lupa. Ini apaan ya? Aku baru lihat sih ini. CDA Cikua Mushroom.
terlihat sangat enak. Itadakimasu. Gurih, lembut, enak. Jadi ada crab stick, ada shuko mushroom, sama fish roll. Nah kalau yang ini apa nih yang orange? Oh, ini crab stick. Jadi makanan olahannya bisa dicampur sama capcay. Jadi ini tuh makanan biasa, makanan rumahan, terus dicampur makanan olahan. Emang bisa ya? Bisa dong. CDA punya produknya. Wes, keren banget sih. Inovasi baru sih ini. Karena lagi pandemi gini, pastinya kan gue dan kita semua tuh harus jaga banget kondisi badan kita supaya fit. Dan gue juga jaga banget badan gue supaya tetap ideal. Jadi gue pastinya pilih makanan yang kayak gini, yang bergizi, banyak proteinnya, dan pastinya sayur-sayuran. Hai, selamat datang di Kata Dokter. Saya dengan Dr. Feni Nugraha, spesialis gizi klinik. Saya saat ini akan membahas mengenai makanan olahan. Nah, makanan olahan ini biasanya identik dengan frozen food. Nah, frozen food berupa makanan olahan ini paling banyak diminati dan digemari terutama di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini. Karena penyajiannya yang cukup praktis dan juga mudah untuk didapatkan. Nah, sebenarnya dengan kita mengolah makanan dan juga membekukan suatu makanan, ini untuk mencegah supaya makanan tidak mudah rusak dan juga mencegah terjadinya kontaminasi dari bakteri. Nah, sebenarnya dari sisi kandungan zat gizinya, jika kita lihat makanan yang diolah dan dibekukan, sebenarnya kandungan karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral ini sebenarnya tidak berbeda dengan makanan segar. Di mana dengan membekukan suatu makanan tidak akan merusak atau menghilangkan kandungan zat gizi yang ada di dalamnya. Walaupun ada penurunan kadar, biasanya hanya sedikit dan tidak mengubah kandungan zat gizi secara keseluruhan. Tetapi memang makanan olahan biasanya cenderung mengandung tinggi akan kandungan gula, kemudian kandungan garam dan juga kandungan lemak. Anda tetap diperbolehkan untuk mengkonsumsi makanan olahan yang dibekukan asalkan jumlahnya tidak boleh terlalu berlebihan. Dan juga Anda juga harus kombinasi dengan makanan sehat lainnya. Nah, berikut tips ketika Anda ingin mengkonsumsi makanan olahan. Yang pertama, pastikan Anda harus mengetahui kandungan nutrisi dengan membaca label kandungan nutrisi yang tertera di belakangnya. Pilih makanan olahan dengan kandungan nutrisi yang sehat, yaitu pilih yang rendah kalori, rendah akan kandungan gula, kandungan garam, dan juga kandungan lemaknya. Kemudian, simpan makanan olahan atau frozen food yang tidak Anda konsumsi di lemari pendingin atau kulkas. Anda bisa letakkan di kontainer atau tempat tertutup untuk terhindar dari kontaminasi bakteri. Lalu simpan di suhu yang tepat ya, di mana suhu yang tepat untuk penyimpanan di lemari pendingin kurang sama dengan 4 derajat, sedangkan di freezer ini bisa diletakkan pada suhu minus 18 derajat. Nah, kemudian Anda juga harus perhatikan tanggal kadaluarsa dari si makanan olahan tersebut. Ketika sudah berubah warna, tekstur, dan juga berbau, lebih baik tidak dikonsumsi kembali. Kemudian, untuk menyimpan makanan olahan, tentu saja tidak boleh terlalu lama. Perhatikan ya, untuk penyimpanannya, untuk frozen food sendiri, ini kurang lebih sekitar 2 hingga 3 bulan di dalam kulkas. Nah, kemudian Anda juga harus memilih frozen food atau makanan olahan yang sudah bersertifikasi BPOM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan, di mana sudah pasti sesuai standar dan juga aman untuk dikonsumsi. Sekian penjelasan dari saya mengenai makanan olahan. Saya dengan Dr. Feni Nugraha, spesialis gizi klinik. Sampai jumpa di Kata Dokter berikutnya.